Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, berjumpa lagi di rubrik Kemas Kemis. Kemasan menarik, penjualan naik. Nah, masih di channel Satu Asa ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen video ini, dan juga di subscribe channel Satu Asa. Loncengnya jangan lupa juga diaktifkan ya teman-teman ya. Nah, dalam beberapa video kemarin sudah kami sampaikan, dalam rubrik ini kita akan belajar berbagai materi tentang packaging atau kemasan, dan juga ada juga review kemasan-kemasan dari para pelaku UKM yang ingin direview kemasannya seperti itu. Dan juga ada tips dan trik bagaimana mengemas produk. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas jenis-jenis kemasan. Nah, jenis-jenis kemasan salah satu pengelompokannya adalah berdasarkan fungsi dan isinya. Nah, berdasarkan fungsi dan isi, kemasan dikelompokkan atau dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah kemasan primer. Nah, contohnya seperti ini. Kemasan primer itu adalah kemasan yang produknya langsung bersentuhan dengan kemasan tersebut, atau yang langsung dikemas dalam kemasan tersebut. Maka kemasan tersebut berfungsi sebagai kemasan primer. Contohnya adalah botol dari sampo kucing dan sampo anjing ini. Nah, ini produknya, cairannya langsung masuk ke dalam botol dan langsung bersentuhan dengan botol, berarti si botol ini termasuk dalam kemasan primer. Selanjutnya setelah kemasan primer, yang kedua ada kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder digunakan untuk biasanya mengemas kemasan primer dalam jumlah tertentu atau memudahkannya ketika membawa dalam jumlah tertentu. Biasanya digunakan kardus karton dalam kemasan sekunder. Saya ambil contoh ini, misal ini adalah kemasan sekunder dari produk sampo tadi, sampo untuk binatang peliharaan. Nah, ini menggunakan kardus ukuran seperti ini dan ada jumlah tertentu yang ada di dalamnya. Nah, biasanya dalam kemasan sekunder itu hanya melabelkan merek atau jumlah produk yang ada di dalamnya. Tidak ada informasi yang detail terkait dengan produknya. Nah, informasi yang detail ada di kemasan primernya. Nah, tapi dalam beberapa produk justru ada yang kemasan sekunder menjadi media utama dalam mengenalkan atau mempromosikan produknya. Saya ambil contoh, misal produk susu bubuk. Nah, di produk susu bubuk pastinya yang dalam kemasan kotak, teman-teman ketika membeli di warung atau di supermarket, ketika kotak dibuka, di dalamnya masih ada kemasan dari susu tersebut. Nah, kemasan yang ada di dalamnya yang biasanya terbuat dari bahan plastik aluminium foil, itu adalah kemasan primer dari produk tersebut. Biasanya hanya terdapat informasi tentang kadaluarsa atau kode produksi. Nah, yang jadi media promosi utama atau media pengenalan produk utama justru adalah kemasan sekundernya atau kotak atau boxnya. Nah, ini adalah terbalik dari yang biasanya primer menjadi fungsi utamanya untuk mengenalkan produk. Nah, di produk susu bubuk ini justru dibalik, yang kemasan sekundernya adalah sebagai media pengenalan untuk mempromosikan produknya. Yang ketiga ada kemasan tersier atau kemasan lapis ketiga. Nah, kemasan lapis ketiga ini biasanya digunakan bagi teman-teman produsen yang akan mengirim produknya dalam jarak yang jauh. Jadi ketika produk sudah dikemas dalam kemasan primer, ketika pembeliannya dalam jumlah tertentu terus dibungkus dalam kemasan sekundernya. Nah, biasanya supaya kemasannya tidak rusak, biasanya dilapisi lagi oleh kemasan tersier berupa kayu atau bahan-bahan yang keras. Nah, itu adalah 3 jenis atau 3 pengelompokan kemasan berdasarkan fungsi atau isinya. Pengelompokan selanjutnya adalah kemasan berdasarkan penggunaannya atau masa pakainya. Berdasarkan penggunaan atau masa pakainya, kemasan dibagi juga menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan sekali pakai. Kemasan sekali pakai, saya ambil contoh adalah ini. Ketika botol ini hanya digunakan sekali, setelah itu tidak digunakan lagi oleh pembelinya atau konsumennya, berarti kemasan ini akan menjadi kemasan sekali pakai. Dan produk-produk lain juga banyak yang memang dikemas untuk sekali pakai. Saya ambil contoh adalah produk-produk makanan umumnya, biasanya seperti mie instan atau permen dan lain sebagainya, itu adalah yang sekali pakai terus dibuang atau tidak digunakan lagi, itu adalah kemasan sekali pakai. Yang selanjutnya ada kemasan yang bisa dipakai berulang kali, tetapi dalam pemakaiannya dikembalikan lagi ke produsennya. Saya ambil contoh adalah produk air mineral dalam kemasan galon. Nah, itu setelah digunakan, airnya habis,
terus dikembalikan melalui distributor atau ke warungnya supaya bisa dikembalikan lagi sampai ke produsen untuk diisi ulang lagi. Itu adalah kemasan yang bisa digunakan berkali-kali tetapi harus dikembalikan ke produsennya. Contoh yang lain adalah produk dari kecap botol yang terbuat dari botol kaca atau saus yang terbuat dari botol kaca yang sering kita jumpai di warung-warung makan mie ayam atau bakso. Nah, itu kan sering kita gunakan atau kita dapati kemasan dalam bentuk botol kaca. Setelah habis akan dikumpulkan lagi oleh penjual mie ayam atau baksonya, setelah itu akan dikembalikan ke distributor atau ke produsennya. Ada lagi kemasan yang bisa dikembalikan lagi adalah kemasan. Nah, ini sebenarnya juga bisa nih teman-teman, kalau dari produsen mungkin akan kita sebagai pelaku usaha ya ada istilahnya ada value yang ingin kita tambahkan dalam kemasan kita, ada juga interaksi yang kita ingin tambahkan dengan kemasan kita. Nah, kemasan ini kan memungkinkan sekali ketika telah habis bisa dikembalikan lagi ke produsennya. Mungkin produsennya malah bisa bikin semacam promosi diskon bagi produsen atau bagi konsumen yang mengembalikan lagi kemasannya ke distributor atau ke tempat belinya. Nah, nanti akan mendapatkan semacam reward atau cashback seperti itu kan, daya tarik sendiri, dan juga salah satu program supaya kemasan ini tidak dibuang langsung atau tidak habis pakai. Nah, itu juga bisa jadi salah satu strategi promosi. Nah, selanjutnya ada juga yang ketiga, kemasan yang digunakan lagi atau difungsikan lagi. Saya ambil contoh adalah misalnya besok puasa terus hari lebaran. Nah, biasanya ada yang sering teman-teman kena prank nih, ada kotak biskuit dibuka ternyata isinya rengginang. Nah, itu adalah salah satu contoh kemasan yang digunakan lagi atau difungsikan lagi oleh konsumennya, tetapi untuk mengemas produk lain, tidak dikembalikan ke produsennya. Nah, yang ketiga adalah pengelompokan kemasan dalam segi cara pakai atau cara pemakaiannya. Yang pertama ada pengemasan yang langsung bisa digunakan atau bisa siap pakai. Contohnya adalah kemasan-kemasan standing post, terus kemasan-kemasan botol dan juga plastik. Itu adalah salah satu kemasan yang bisa siap pakai. Yang kedua ada pengemasan yang harus dirakit terlebih dahulu. Dirakit terlebih dahulu yang sering kita jumpai di sekitar kita, contohnya adalah kemasan nasi box. Nah, itu biasanya kemasannya beli dulu di toko kemasan, setelah itu dirakit supaya jadi box, setelah itu masih ditambahkan lagi mungkin plastik mikanya itu untuk yang mana tempat sayur, tempat nasi seperti itu. Nah, itu adalah kemasan yang harus dirakit. Nah, itu ya teman-teman, ada 3 pengelompokan kemasan, satu berdasarkan fungsi dan isi, yang kedua berdasarkan cara pakai atau penggunaannya bisa berapa kali, yang ketiga adalah berdasarkan dari kesiapan untuk digunakan. Jadi teman-teman ketika ingin mengemas produknya, nah bisa memperhatikan 3 jenis kemasan tersebut, dan bisa loh 3 jenis kemasan tersebut bisa menambah nilai value dari produk teman-teman jika dimanfaatkan sebagai media yang tepat. Nah, itu ya teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan. Berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel Satu Asa dan aktifkan loncengnya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, kemas kemis, kemasan menarik, penjualan naik.